استجيب آمين يا الله. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon, moga-moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Sayyid Abdul Al-Haddad itu nih, innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena gak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah safar. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab Sahih Bunaliyah dan Mushaf. Sama tak ajari latihan safar. Memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya makanya sama orang goblok itu respect. Jadi orang angel itu angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok. Jadi saya sama orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel, barang angel harus dihindari. Makanya saya insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu udah gampang gitu. Karena tadi udah tahu ya, seperti itu orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplorok. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu betul. Turun di pasar kena tahu komen. Sama juga gitu. Alim tafsir, alim fikih, alim ngaji merekam kan gampang. Itu pintar apa goblok? Pintar. Makanya kalau nunggu burono ngono tok. Tadi dinasihati Mbak Firjon, moga-moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Sayyid Abdul Al-Haddad itu nih, innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau lihat gimana korban ngomong. Bangganya di mana? Coba sampean misalnya ngasih tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkemnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya ada tidak kuat. Untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah, beliau ngasih hadiah. Wah itu harganya rapat. Dan kuat kadang di Indonesia nggak ada tuh. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Dan kesulitan itu, sesuatu ngaji ikut, kalau nggak paham, dirukun rekamannya sudah. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan? Makanya nggak boleh orang bilang, wah goblok reso tafsir wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayyahkira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darahnya sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darahnya goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel.
Dari angel ibu pinter, berarti wong bodoh pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan, itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah terus jawabannya. Terus keren saya itu gimana coba? Terus mereka kurang ajarnya gini. Kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Gue nak ngaji nih itu nonton. Tapi orang paham, orang nyala nakal ya. Mau depan orang teman gak paham. Orang nyala lu terkes ngelain itu. Masya Allah, nabidan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi. Jadi kalau nggak paham, lu ada nggak nyala no utak ya? Kalau mau misalnya, mau mari mikir harus jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, bodoh. Paham? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sendiri. Sama, orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swargo kan akhirnya banyak. Coba kalau kamu neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dengar nusuk kan. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sekarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia alif safat. Bulatnya Masya Allah. Sudah itu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibeli Sawi. Percaya Sawi itu kandani, wah itu Maliki rasa ribet. Sudah itu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel, istri sampai alhamdulillah enggak. Sama sekali. Allah sudah memilihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawi itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawi. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Tapi alhamdulillah kitab saya agak terbakar aman. Saya teruskan. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa suntuk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu. Tolong PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang itu, sampai itu repot. Sampai nak warai ngaji usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbak Firjan.
Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkikul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkikul. Tangkik itu kira-kira gini, lafaz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Teman harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Pak Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim, nggak perlu jadi orang alim, tadi susah. Sudah ngindari susah itu pintar, sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah, pintar. Berarti orang tidak alim, pintar. Nah, meskipun tetap itu pegangi sampai mati. Jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampai nggak bisa kembali. Saya ada punya rencana, mau masuk. Boleh sampean aduan balik raro. Berat jadi orang alim itu. Ya saya teruskan ya. Ada tangkikul manat. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqtu imraati fi nahari Ramadan. Ya sebenarnya saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Enggak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti ini. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itu rokobah kan pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya. Sekarang langsung puasa. Wah nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya, itu rokobah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh. Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, soal Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hatu hurmati Ramadan di ghairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, terus setuju repot. Bahkan orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau itu minum dulu. Ya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilaf. Ini khas Syafi'i ini. Bongsong rekayasa. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus, ya punya salah. Namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus Dur ada kiai kok, ya pokoknya salah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, ada kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu nggak boleh. Kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan.
Jadi kamu jangan niru saya ini punya sekian cara untuk nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau udah soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwirudrin sarian. Aku langsung mau jebera sowan Mbah Firjo. Sudah status saya Pak. Musafir. Sudah berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Mulai pergi sudah musafir. Saya nggak tahu nanti malaikat tertarik buki gak. Tapi itu ada khilafnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau zaman nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang nabi yang terkenal Gudikan itu siapa? Ayub ya. Itu yang Israiliyatnya akan seru. Gudikan dikukur ke kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti, yang Arab orang kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, nah, warasatul anbiya nggak boleh. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu. Semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik tuh komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga, tenang saja. Komplain ya pegawai. Saking mangkalnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi atas sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi atas sautin atau dengan 100 cambuan. Atau mi atas dikhtin atau mi atas apalah sesuai konteks zaman itu. Kok namun pecut tuku konti kok ribet lagi gitu. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wahud biadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing mari ngakali ngono pangeran. Tapi syaratnya sholat. Syaratnya sholat. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wahud biadika dikhsan fadrib bihi wala. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf, ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi yang nggak pernah sepuh tentang saya itu haram. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh, yang jelas nggak umur. Umur sampai menangkap itu. Wah itu serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Oh itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaannya. Tiap hari ditanya, oh itu yang di kamu yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatang tihuha wa kotroa itu kot kobbalaha rojul. Kobok nikahi, saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah gak mau. Gak kena besar dalam tambung apa kok kobbalaha rojul. Saya pernah melihat sendiri kobbalaha rojul dicium oleh lelaki. Wah sudah gak minat raja langsung bos. Keren. Suatu saat pemuda tidak dinikahi perempuan itu.
Oh rajanya marah, kamu rumah ini gak punya harga diri gini. Oh gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Bilang ke raja, takrif manir rojul laki itu siapa? Abu. Kamu tahu laki itu siapa? Sopo? Abu. Saya kan hanya bilang rojul. Pernah dicium lelaki. Nah pikirannya raja orang laki ya gue gini. Tapi butuh ikan mau rojo beda situ itu aja. Baru kayak digulirkan gitu, waktu kok bala rojo. Oh enggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nih kayak perempuan. Kamu nggak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rojo? Apa Abu? Wah nggak mau nggak mau. Nggak mau kok tadi guys bujuk pulau. Orang terima gabung macam-macam. Nah itu namanya khilaf. Apa? Khilaf. Kalau di Balawa disebut auriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajar. Bongso ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana bayna farisa war rumi qitalun wa kana al musyrikuna yawadduna antaghliba farisu ar-ruma li anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris li kaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis, karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Faqra'a Kisra terusnya. Ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih senang yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.